Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fatiras samawati wal ard. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kama qala ta'ala fi kitabih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Ainur Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengampunan, tidak ada kebesaran, tidak ada keagungan dan tidak ada kesucian kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan Jumat singkat kali ini kita dapat menunaikan kewajiban kita. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Harapan kita selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan akhirat kelak. Al-Khatib berpesan berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada Al-Khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa dengan sebenar-benarnya. Karena dengan takwa insyaallah hidup kita akan selalu mendapatkan keberkahan baik di dunia dan di akhirat kelak. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan Jumat singkat kali ini, dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengangkat satu tema tentang menghindari 4 perkara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Doa dalam ajaran Islam adalah pokok ibadah. Sedang ibadah bagi seorang muslim adalah tugas hidupnya. Karenanya setiap muslim tidak pernah lepas dari berdoa, kecuali mereka-mereka yang lalai terhadap kewajibannya. Di antara sekian banyak doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsa wa du'ain la yusma wa nafsin la tasba. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, doa yang tak didengar, dan nafsu yang tidak pernah kenyang. Dari hadis tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghindari dan berhati-hati. Hendaknya bagi kita seluruh kaum muslimin menghindari 4 perkara tersebut. Yang pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu bagi seorang muslim sangat penting artinya. Karenanya setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana wahyu yang pertama turun kepada baginda Rasulullah, yakni Iqra, perintah membaca. Arti membaca di sini tentu saja lebih dekat kepada ilmu. Di dalam banyak kesempatan Rasulullah menandaskan kepada kita betapa pentingnya ilmu itu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahkan dalam kesempatan lain Rasulullah menyatakan bahwa menuntut ilmu itu tak ada batas usia, mulai dari kandungan sampai masuk ke liang lahat. Bahkan Rasulullah memotivasi kepada kita semua
untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam firman-Nya, memberikan rangsangan dan reward yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Ini dituangkan Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antaramu dengan beberapa derajat. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Namun demikian, kenyataannya kalau kita lihat konteks kehidupan saat ini, banyak orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat bagi diri dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang pandai tapi kepandaiannya digunakan untuk menipu dirinya sendiri dan menipu orang lain. Banyak orang yang menduduki pangkat jabatan dan kedudukan, akan tetapi pangkat jabatan kedudukan tersebut digunakan untuk menzalimi sesamanya. Padahal ilmu itu sendiri bisa dijadikan warisan yang mana nilai pahalanya akan sampai dengan hari kiamat nanti. Ini pun dituangkan baginda Rasulullah dalam hadis qudsinya. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara, yakni ilmu yang bermanfaat, amal jarih yang tak pernah putus-putus, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hati yang tidak pernah khusyuk. Perjalanan hidup manusia adalah rangkaian panjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap ibadah aktivitas hidup kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, itu hendaknya bernilai ibadah. Lalu bagaimana agar seluruh aktivitas kehidupan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Disinilah sesungguhnya peran hati itu. Bila kita hendak mandi, lalu mengambil handuk, lalu datang ke kamar mandi dan menutupnya dan menyiramkan air dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, itu akan bernilai ibadah bila kita niatkan ibadah. Tapi sebaliknya jika tidak, maka hanya bersih badan saja yang kita peroleh. Nah, disinilah sesungguhnya peran hati itu. Hati yang khusyuk, selalu konsentrasi, mengagungkan kebesaran Allah, dan kita selalu memohon akan kebesaran rahmat dan kasih sayang. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah. Yang ketiga, doa yang tak didengar. Banyak orang merasa Allah telah meninggalkan dia bila doanya tak didengar atau tak dikabulkan Allah, sehingga dia tidak lagi mau berdoa, enggan beribadah, dan bahkan kehidupannya jauh dari agama. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mungkin pakaian yang kita gunakan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, atau tempat tinggal yang kita tempati. Apakah benar-benar kita memperolehnya dari hal-hal yang halal, lagi thayyiban mubarakah? Apabila kita yakin itu dari hal yang halal, insya Allah pasti setiap doa-doa yang kita panjatkan didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila doa kita pun belum juga didengar, mungkin dosa dan kesalahan kita juga, hati pikiran kita masih jauh dari kehendak dan keinginan Allah. Namun demikian, bagi setiap muslim, janji Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan atasmu. Bila hari ini belum dikabulkan, mungkin waktu yang tepat Allah akan memberikan kontan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang keempat, hal-hal yang harus kita hindari, yakni nafsu yang tidak pernah kenyang. Kalau kita melihat dan menganalisa, nafsu itu selalu membawa kepada kemunkaran. Nafsu itu selalu membawa keburukan. Sifatnya tidak pernah puas.
Orang yang hidupnya dikendalikan oleh nafsu, maka akidahnya akan hancur, ibadahnya akan rusak. Seorang ahli syair menyatakan, nafsu itu ibarat anak kecil yang menyusu pada ibunya. Apabila ia tidak disapi, maka sampai kapanpun ia akan tetap menyusu pada ibunya. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah, yakni nafsu yang tenang, nafsu yang gak pernah iri, dengki, ujub kepada orang lain. Nafsu inilah yang kelak akan dipanggil Allah dengan panggilan yang cantik dan manis. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam surgaku dengan rela dan diralai. Melalui momentum Muharram ini, mari kita hijrah minaz zulumat ilan nur. Mari kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari doa yang tak didengar menjadi didengar, dari ilmu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, nafsu menjadi nafsu yang kenyang, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah semua datang dari al-fakir pribadi. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.